Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu maghraman. Nah, kemarin kita sudah bicara tentang konsep untung dan konsep buntung ya. Untung dan buntung. Kalau untung itu seperti apa, buntung itu seperti apa. Nah, dari konsep untung dan buntung itu sama dengan kita menyejajarkan sudut pandang. Misalnya gini. Kalau anak kecil itu sampean kasih sertifikat gitu, sertifikat tanah gitu, noleh tertarik atau enggak? Anak kecil umur 5 tahun gitu, sampean kasih sertifikat atau STNK gitu, atau BPKB, atau buku rekening gitu, tertarik enggak dia? Tidak, dilempar Gus, dibuat main-main. Gimana Bu Tanti? tidak gagas Gus. Kurang geragas. Tapi sampean kasih, padahal itu tadi sertifikat itu harganya taruhlah 1 miliar atau lebih gitu ya. Nggak geragas dia. Tapi kalau sampean kasih kelereng yang harganya paling 1.000 rupiah, seneng nggak dia? Seneng banget. Sebaliknya, ini tadi kan kata Pak Bakhrul, saya masih paling muda katanya. Nah, sebaliknya, kalau yang sudah sepuh-sepuh kayak sampean dan saya ini, lalu dikasih kelereng, noleh. Enggak. Tapi kalau dikasih buku rekening, ada saldo 1 M, Kalau dikasih kelereng, Gus. Lah ya. Kalau dikasih rekening yang isinya kelereng, rekening isinya kelereng. Ya kan 00 gitu kan. Angka-angka di bawah koma itu kan kelihatan. Nah, dari situ kita tahu tuh lur, apa untung, apa buntung. Orang-orang A'rabi, Arab Badui yang dimaksud di sini ini, melihat bahwa sedekah itu buntung. Sedekah itu bikin maghroman. Iya toh? Sedekah itu bikin berkurang. Sedekah itu nanti lah ketinggalan perlombaan granit, perlombaan Toyota Zenith, Toyota Supra. Tahu Toyota Supra? Mobil merek Toyota, tapi ada yang tipe merek Supra. Itu mahal itu. Ketinggalan. Nah, piye kok dikit-dikit disuruh sedekah, dikit-dikit disuruh sedekah. Kata orang Arab Badui. Itu Badui dulu ya, sekarang nggak ada yang gitu, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada toh? Nggak ada, apalagi yang hadir di sini ini nggak ada yang hadir di sini ini nggak ada yang Badui plus semua. Amin. Loh kok ketawa, kenapa kok sambil ketawa? Hah? Kok kayaknya nggak yakin gitu. Coba kita lihat Badui yang begini ini gimana sih? Mereka ini mayyattakhidhu ma yunfiqu maghraman. Sampean enak-enak. Ini orang-orang Badui loh ya, saya cerita orang Badui, jangan tersinggung loh ya. Lagi enak-enaknya habis dari kerja dagang dapat laba, rencananya mau beli khailil musawwamah. Istilahnya kalau dulu apa? Khailil musawwamah. Khailil musawwamah itu
kendaraan mewah zaman dulu itu kan kuda-kuda yang kuat. Kuda yang terkenal itu konon agak berwarna kemerahan gitu. Jadi kuda yang kuat itu termasuk pernah Umar itu dikasih. Terus diberikan Rasulullah itu ada kuda yang sangat ya pokoknya jadi kemecer kepincutnya banyak orang lah. Karena selain kuda yang kuat, jantan, sangat tangguh untuk dipakai perang maupun dipakai untuk sekedar flexing lah istilahnya itu. Itu memang kuat hebat. Ya sekarang gitu mungkin ya Lamborghini Aventador gitu mungkin ya. Yang kalau lewat aja ya, kalaupun nggak Lamborghini Aventador ya di bawahnya lah. Mungkin Toyota Land Cruiser yang 2025. Nah, seperti itu, orang kan yang kepengen, apalagi orang Arab Badui ini adalah suku yang kemarin sudah saya terangkan, mereka aslinya itu orang-orang dusun ya, orang-orang dusun. Yang kemudian kalau ke Mekah ya berarti kayak orang dusun yang urbanisasi ke kota. Sehingga ketika mereka melihat kemewahan dan kemegahan ya pengen banget gitu. Anggaplah mereka kemudian pergi ke Mekah yang waktu itu sudah menjadi kota perdagangan ya. Kota perdagangan, kota yang sejak Qusay bin Ka'ab dari nenek moyangnya Bani Hashim itu sejak menetap di dulu kan orang Arab itu kan nomaden ya, nodik. Jadi mereka itu suku yang berkembang secara berpindah-pindah, tidak menetap. Nah, sejak nenek moyangnya Bani Hashim itu menetap di Mekah, lalu kemudian mengembangkan kota Mekah itu menjadi kota perdagangan dan persinggahan, itu kan jadi kota yang hebat. Nah, Arab Badui ini mereka masih menetap di gunung-gunung, tapi sebagian mereka juga urbanisasi ke kota. Nah, melihat hal-hal kayak Khailul Musawwamah, kemudian rumah-rumah yang megah, itu kan kepencut ya. Nah, tiba-tiba ketika mereka sedikit demi sedikit, entah dagangan kuda, entah dagangan makanan, lalu kemudian berhasil mengumpulkan sedirham demi sedirham, sedinar demi sedinar. Mereka juga kemudian mungkin bisa beli kebun kurma atau kebun gandum, lalu mulai bisa panen dikit demi sedikit. Lah kok ujuk-ujuk ada perintah sedekah, perintah berkorban untuk berangkat perang. Nanti kira-kira tabungannya itu gimana? Kira-kira layak enggak dia? Waduh, lagi mana ini nanti? Layak enggak dia ngomong gitu? Logis enggak kalau orang Arab Badui lalu agak menggerutu begitu? Ini orang Arab Badui zaman dulu loh ya. Zaman dulu, zaman jangan senyum-senyum. Nah, dan mereka memang begitu. Sesuatu yang sifatnya ya pertimbangan yang benar-benar kalau dikomparasikan ya memang buntung bukan untung. Dalam beberapa ayat di akhirnya kan banyak itu. Dzalikal fauzul azim. Dzalikal fallahul mubin. Itulah kemenangan. Humul muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung, gitu kan? Kayak di ayat 88 itu. Kata Allah kan gini. Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu. Akan tetapi orang Rasul dan orang-orang yang beriman, yang bersamanya, jahadu, mereka berjihad, bi amwalihim dengan harta mereka, wa anfusihim dan jiwa raga nyawa mereka, wa ulaika dan mereka itulah lahum bagi mereka al khairat, berbagai macam kebaikan, wa ulaika dan mereka itulah hum, mereka ini al muflihun, orang yang beruntung. Sebenarnya mereka beruntung atau buntung kalau dari sisi kacamata lahir, matanya saya. Memberikan hartanya, memberikan nyawanya, jiwanya, tenaganya. Mereka ini kalau dari kacamata lahir, di saat itu loh ya, buntung apa beruntung? Buntung, guys. Kalau zaman sekarang, ini buntung apa beruntung?
Setelah tahu ngaji akhirnya beruntung, Gus. Ayo, zaman jujur. Sampean kalau misalnya orang Arab Badui itu sekarang itu mereka masih menganggap buntung apa beruntung? Hidup sekarang gitu, Arab Badui sekarang. Maksudnya orang-orang itu bukan sampean. Orang-orang itu sekarang hidup sekarang gitu, pikirannya masih menganggap buntung apa beruntung? Tetap buntung, Gus. Oh, berarti kira-kira kalau orang Arab Badui hidup sekarang masih menganggap buntung ya? Iya, Gus. Oh, berarti kalau meskipun sudah terpaut 1.500 tahun, konsep pemikiran itu masih sama ya? Sama, Gus. Oh, gitu. Tapi bukan yang 160 kamera ini loh ya, bukan loh ya. Karena ini sudah orang-orang baik, tidak Badui. Harus husnudzon, Gus. Loh lah ya makanya saya ini husnudon sambil senyum-senyum. Wa yatarabbasu bikumud dawair. Dan ini loh yang beda. Insya Allah dulur-dulurku hebat ini. Mereka ini orang Arab Badui kadang sambil menunggu-nunggu ada kecelakaan yang menimpa kaum muslimin. Kadang ya dalam hatinya. Oh dibilangin jangan perang kok. Coba aja lihat nanti lah perang lah mati kamu. Nah gitu. Dalam hati begitu. Sudah dibilangin jangan bersedekah kok. Saya nggak bersedekah ini karena pertimbangan saya itu logis. Coba aja kamu kalau bersedekah, nanti lah miskin kamu. Nah, ternyata orang Badui itu gitu. Banyak. Dasar konco-konconya Muhammad itu nggak ngerti pertimbangan. Orang nggak berpikir taktis katanya. Coba aja nanti lah miskin semua. Nah ini saya jadi ingat sejarah. Dulu Abi Mokhtar, Pak Guru Mokhtar, ketika awal-awal mengembangkan SPMA itu ya di Lamok gitu. Terutama di Desa Turi itu ya. Itu Pak Guru memberi contoh ya, memberi contoh dengan misalnya ketika ada banjir besar, kemudian waktu itu penduduk desa itu mau panen, tapi karena ada banjir besar, lalu dam di desa itu jebol. Dam desa jebol, akhirnya Pak Guru membongkar musola itu, dinding musolanya. Dalam pandangan Pak Guru kalau nggak ada dindingnya tetap bisa pakai sholat toh. Dinding musola itu dibongkar lalu dipakai untuk menutup dam itu yang jebol itu supaya tidak membanjiri sawah. Karena kalau membanjiri sawah gagal panen untuk penduduk. Akhirnya benar. Tutup itu, alhamdulillah banjir teratasi. Beberapa pekan kemudian para penduduk bisa panen. Nah, yang demikian itu dipandang sebagai secara nyinyir oleh sebagian tokoh masyarakat itu. Apa nyinyirnya? Musola digawe ngono, dasar orang nggak tahu. Nah, lalu kemudian pada saat jalan dari desa beliau ke kota, ke jalan utama nasional itu kan 3,5 km jeblok. Kalau hujan kayak gini itu tanah liatnya itu sampai selutut sehingga kalau ada petani yang mau memasarkan produknya itu sering busuk karena tidak mampu nyampe. Atau guru-guru yang hendak ke desa itu juga sangat telat ya karena jebloknya itu. Inisiatif beliau mengajukan kepada pemerintah agar dibangun. Tapi karena saat itu tidak ada budget pemerintah, ya sudah gini aja Pak Bupati, saya izinin aja, kasih izin aja. Saya akan bangun swadaya saya sendiri. Sama keluarga, terutama kerabat-kerabat ya, bukan anak istri, kerabat-kerabat itu. Karena Pak Guru mau menjual satu-satunya sawah warisan yang tersisa, karena yang lain sudah dijual untuk bangun pondok. Satu-satunya itu. Nah mau dijual untuk bangun jalan sepanjang 3,5 km itu. Sampai saudaranya beliau itu mendekati ibu saya, Bu Masrifah, Mbok ya itu jangan dijual, wong anak-anaknya banyak, nanti dari mana nggak punya warisan, kasihan.
Disampaikan sama Pak Guru, kepada Pak Guru oleh ibu saya itu. Apa jawaban? Dibentak sama, kamu tidak percaya Gusti Allah. Ini untuk perjuangan agama. Allah akan mencukupi semuanya. Jangan menghalangi perjuangan Allah. Nah, akhirnya dijual. Nah, akhirnya saya nggak dapat warisan. Nah, akhirnya dijual. Nah, kalau saya Arab Badui kan berarti saya nganggapnya buntung tuh. Ya kan? Nah, dijual dan kemudian dipakai membangun. Nah, coba dulur ini. Ketika dipakai membangun dan alhamdulillah kemudian terbangun jalan Makadam waktu itu tahun 78-77 itu dibangun Makadam. Nah, Pak Guru memulai ngajak berjuang dengan bi'amwalihim wa anfusihim dengan teladan toh. Nah, akhirnya para jamaah juga begitu. Kemudian meskipun dengan sekemampuannya berusaha untuk ikut ya bersedekah dan lain sebagainya dalam banyak program. Lah itu dipandang oleh masyarakat, sebagian masyarakat yang tidak suka. Dianggap itu sampai ada suara kayak gini. Oh, coba engkon kowe elok ngaji rono. Langider desa kalungan batok, istilahnya gini. Coba kalau kamu tetap ikut ngaji sama Mokhtar itu, nanti kamu keliling desa berkalungkan, tahu batok ya? Batok itu anunya kelapa itu loh. Apa? Kulit keras kelapa itu kan kayak ada batok yang dipakai dulu untuk itu. Yang dipakai mengemis maksudnya. Artinya kalau kamu ikut Mokhtar, nanti lama-lama kamu jadi miskin melarat sampai ngemis keliling desa gitu sampean. Karena itu tadi. Padahal tidak ada sampai saat ini. Bahkan alhamdulillah dari para santri utama yang sejak tahun 60-an 70-an ikut Pak Guru itu hampir semuanya sudah dihajikan sama beliau. Yang tadi nyinyir katanya menganggap nanti miskin, sampai sekarang jangankan haji. Mungkin tetap 8 asnaf itu. Nah, ini yang membuat satu pandangan orang antara buntung dan untung itu. Karena sudut pandang, karena cara melihatnya. Jadi mereka ya tarabbasu bikumud dawair. Di masa Rasulullah berharap gitu, kamu ikut nanti, coba lihat miskin kamu nanti. Ya itu. Padahal kata Allah, alaihim da'iratus sau'. Bahkan mereka yang mendapatkan bencana yang lebih buruk. Wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Tapi ada juga dulur orang-orang Arab Badui yang baik. Nah ini. Wa minal a'rabi man yu'minu billahi wal yaumil akhir wa yattakhidhu ma yunfiqu qurbatin 'indallahi wa shalawatir rasul. Nah, ini yang tadi kan ada orang Arab Badui yang melihat dengan sudut pandang keliru. Tapi ada orang Arab Badui yang sudut pandangnya baik. Dia melihat bahwa apa yang mereka infakkan itu untung, bukan secara duniawi. Kenapa? Karena dengan dia berinfak itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu juga yang akan memantik mendapatkan doa dari Rasul. Dalam kacamata Arab Badui yang baik ini, doa dari Rasul itu mahal. Bisa dekat dengan Allah itu mahal. Uang 1 miliar, 2 miliar itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mendapat doa Rasul. Dibandingkan dengan bisa dekat kepada Allah. Tidak ada apa-apanya. Tidak buntung. Untung pol. Makanya sebutannya fauzul azim. Fallahul mubin humul muflihun. Nah, gitu. Ini kan sudut pandang jadinya. Itu. Jadi itu satu dari manfaat sedekah dulu. Ada sedekah itu namanya as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Nah, yang di sini sedekah itu bisa kedua mendekatkan diri kepada Allah, ketiga bisa mendatangkan doa dari Rasul. Itu fungsi sedekah. Selain dapat pahala, ya kan? Kata Allah, kalau mereka berharap begitu, ala innaha qurbatul lahum, benar-benar itu nanti hasil dari sedekah akan menjadikan mereka dekat kepada Allah. Nah,
Untung itu di situ. Kalau orang beriman itu kan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kira-kira dekat dengan Allah itu di mata masyarakat bangga enggak? Kalau sampean kan sering gini, ada bupati itu baru terpilih. Itu bupati masih kerabat saya dekat sekali dengan dia itu. Nah, kalau sampean ngomong gitu itu sambil bangga atau sambil rendah diri? Bangga. Ketika sampean ngomong, saya ini temannya bupati, saya ini itu teman saya itu apa? Saya kenal baik dengan Jenderal TNI ini, saya kenal baik ini. Sama ngomong gitu itu dengan bangga atau dengan enggak bangga? Padahal dia lo nggak kenal sampean. Bangga. Nah, ketika itu Mas Slamet, sampean misalnya ngomong gitu. Tapi kalau dekat dengan Allah itu bangganya di mana? Bangganya di mana? Dekat dengan Allah itu bangganya di mana? Apa Bu Dia? Di hati Gus, di hati. Siapa yang lihat Bu Dia? Yang lihat siapa? Enggak perlu dilihat orang kalau bangga sama Allah. Ya sekarang ini lagi musimnya flexing kok. Musimnya. Kalau sampean dekat dengan Allah Bu Dia, lalu gimana cara memamerkan di Facebook, Instagram maupun TikTok dan YouTube? Gimana caranya memamerkan? Gimana? Nah, ya nggak enak. Orang zaman sekarang itu biar dikagumi, biar coba orang dulu kan foto itu nggak ada fasilitas reverse atau balik kok. Dulu kan nggak ada orang istilah selfie, ya toh? Sekarang selfie itu karena apa coba? Ayo. Ayo, selfie itu karena apa coba? Nah, yang di sini ini menjadi pertanyaan kita adalah orang-orang ini sudah tidak lagi butuh itu. Dia bersedekah, dia berjuang di jalan Allah, sudah tidak lagi butuh pengakuan atau afirmasi dari masyarakat atau manusia. Tidak ada sudah. Tidak ada. Karena dia melihat semua itu sebanyak apapun sedekah yang diberikan, bahkan nyawa pun hanya demi itu tadi. Demi apa? Demi yang ayat yang selanjutnya terakhir 100 ini. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kan? Dan Allah menjanjikan tuh, sayyidakhilhumullahu fi rahmatihi. Allah akan memasukkan ke dalam rahmatnya. Ini demi rahmat ini loh. Jadi yang keempat adalah apa? Dari hasil sedekah tadi. Kalau yang pertama menolak bala, yang kedua mendapatkan bisa mendekatkan diri kepada Allah, yang ketiga bisa mendapat doa Rasul, yang keempat dimasukkan ke dalam rahmatnya. Yang kelima, innallaha ghafurur rahim, dan Allah juga akan mengampuni dosanya. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum fi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhum. Yang keenam adalah Allah meridhoi mereka. Maka yang ketujuh, mereka pun jadi punya hati yang ridho kepada Allah. Nah, ini tuh loh. Itu tujuan-tujuan di dunia. Sementara nanti di akhirat dikasih bonus. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada. Itu bonusnya. Apa bonusnya? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bonusnya kamu juga akan diberi kehidupan yang abadi tanpa bedak anti-aging. Zaman dikasih kehidupan abadi. Tapi itu tadi, orang-orang yang sudah awal-awal masuk Islam, baik dari sahabat Ansor maupun Muhajirin, yang mengikuti Allah dengan baik. Itulah, dzalikal fauzul azim. Itu loh kemenangan yang agung, yang besar. Karena apa? Wong tubuh keteen gini aja kok ditukar dengan tubuh yang apa? Wa azwajum mutahharatun. Pasangan-pasangan yang suci ndak keteen. Wong tubuh yang ngorok gini aja. Tadi malam ngorok enggak? Enggak, karena saya ngorok malam Rabu saja katanya.
Tubuh ngorok gini sengganteng apapun, lihatlah bojomu pas ngorok. Ya kan? Diganti sama Allah yang nggak ngorok. Tanah sampean yang mungkin 1 hektar kalau sampean wakafkan nanti diganti Allah sama ardua sama wal ard. Tanah seluas langit bumi. Yaitu yang namanya fauzul azim. Nyawa yang cuma 1 dan akan mati gini diganti sama Allah yang tidak mati. Wes, hati saman kepencet, alhamdulillah. Enggak, kalau ada yang kepencet dan angkat tangan, pengen jadi badui yang baik tadi. Silakan, saya mau ditanyakan. Enggak. Izin Gus, Ya, dengan bersedekah itu dengan item-item yang tadi Gus mention tadi, itu kita harapinnya kan setelah mati dong, jangan ngarepin sekarang. Oh, betul. nanti salah kejadian kayak salah satu ustadz itu terus ngarepinnya sekarang mana gitu kan, jadi ribut. Oke, matur nuwun Gus. Ya, jadi yang sudah ada itu dalam surat Al-Mudathir, Bu Dia. Coba dibuka coba Al-Mudathir ayat 6. Surat Al-Mudathir ayat 6. Saya driving. Oh ya, siapa yang bisa bantu? Yang tadi belum baca surat Al-Mudathir ayat 6. Monggo Mas Marhaban. Dari Jambi nih, sudah lama. Banjir nggak di sana? Wih, kok bacanya kitab kuning? Al-Quran ini loh. Syekh Marhaban dari Jambi Muaro Jambi. Oh. Al-Mudathir ayat 6. Ketemu? Al-Mudathir itu surat ke-70 berapa? Sama di dekatnya Al-Muzamil itu. Ayo. Ayat 74. Bu Aida, monggo. Izin Gus. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Nah, kalimatnya auzubillahiminasyaitonirrajim wala tamnun tastakthir. Janganlah engkau Muhammad bersedekah. Nabi Muhammad loh itu yang diingatkan. Kamu jangan bersedekah lalu di dunia minta balasan langsung lebih banyak. Jangan, kata Allah. Nah ini kok ada ceramah-ceramah yang ngajak, ayo sedekah nanti biar dapat lebih kaya lagi. Tidak ada gitu Mas, tidak ada. Jadi benar kata Budia tadi, bahkan di surat Al-Baqarah yang menyatakan bahwa nanti kamu bersedekah itu seperti sumbulatin, ya dah, wa min kulli mili sumbulatin sab'a sanabil. Kan gitu. Mi'ata habbah. Bahwa nanti dalam setiap tangkai itu ada 7 tangkai. Dan tiap tangkai itu nanti akan jadi 100 butir bulian. Berarti kamu dapat 700, itu nanti di akhirat Mas, Bapak Ibu. Di akhirat. Kalau sekarang ya kita dapat ini loh. Dapat ampunan, dapat bisa dekat dengan Allah, bisa mendapatkan doa Rasul, itu nggak kelihatan. Ya kan? Bisa dimasukkan ke dalam rahmatnya nanti di akhirat, bisa dapat ampunan, kemudian bisa akan Allah ridho kepada kita, dan kita pun dikasih hati yang ridho kepada Allah. Maksudnya apa? Diambil kapanpun harta kita, diberikan, diminta berapapun ya monggo, ridho banget. Nyawa aja dipanggil monggo. Makanya dulur, nanti orang yang dipanggil Allah yang paling beruntung apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba dibuka di surat, nah itu. Ya ayyatuhan nafsul, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Coba dibuka di surat Al-Fajr ayat 27 sama 30. Enggak. Nah,
Kaitannya dengan radhiyallahu anhu wa radu anhu ini, coba. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Monggo siapa yang sudah ketemu? Yang tadi belum baca. Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Itu cita-cita tertinggi kita. Kalaupun belum beriman yang hebat, minimal jadi badui yang baik tadi loh. Itu gimana biar seperti orang yang tergolong yang dipanggil dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Monggo. Siapa yang sudah ketemu? Silakan. Bu Pak Banjarmasin siapa? Oh, Pak Mas Sulaiman, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Sadaqallahul adzim. Nah, jadi sesungguhnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang di dunia nggak merasa buntung kalau bersedekah harta tenaga, yang merasa untung karena mendapatkan ampunan, dekat sama Allah, ke dalam rahmatnya, yang merasa untung karena mendapatkan doa Rasul, tenang hatinya. Irji'i, kembalilah kamu. Irji'i ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah. Kamu ridho, aku pun ridho, kata Allah. Allah pun ridho kepada kamu pun ridho kepadaku. Ini jiwa yang ridho ini loh, yang diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah sini, sudah ditunggu sama hamba-hambamu, hamba-hamba Allah yang juga ridho, para nabi, para rasul, para mujahidin mujahidah yang sudah terlebih terdahulu masuk surga. Fadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Hanya orang yang mutmainnal qulub yang boleh masuk surga, dulur. Kalau orang yang di hatinya masih ada gerangsang dunia, enggak boleh. Yang ngomong gitu bukan saya, pemilik surga, Allah. Clear ya? Saya rasa itu kajian kita. Hari apa ini? Ahad. Oh, semangat menjadi badui yang baik. Ya, mau ya, jadi badui yang baik ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sampaikan sebelum saya akhiri. Assalamualaikum. Apa Mas Adi? Waalaikumsalam. Gus, ngapunten sedereng. Ini bahas kemarin yang tentang kunut atau dia seorang imam membaca apa. Habis iktidal itu saya pernah di Jemsholat Jabal Nur. Jadi Bali lah. Habis iktidal itu kita ini sebagai makmum, Gus, dia diem lama banget, dan kalau memang dia mau kunut, dia kan harus menyuarakan kunut itu. Hingga kita ada sekitar 5 menit makmum dan imam ini diem setelah iktidal. Kita ini sebagai makmum bingung, Gus. Kita katanya Gus Glory, kalau imam nggak mau baca kunut, kita nggak boleh baca kunut. Dengan posisi diem ini, kadang-kadang pikirannya seorang makmum itu harus gimana, Gus? Ngeten. Ya, jadi gini, pernah ada satu cerita. Ada seorang imam, karena Rasulullah itu lah sering kalau sholat itu sampai membaca Al-Baqarah gitu secara Al-Fatihah itu ya. Iya. Nah, suatu saat ada seorang sahabat yang ketika ke suatu daerah itu ngimami lama sekali. Kemudian ada makmum yang ujuk-ujuk bukan protes, karena dia lama langsung dia pergi, nggak ngikut imam gitu. Cacat. Protes nggak ngikut imam gitu. Nah, ketika protes nggak ikut imam, maka kemudian dia lapor sama Rasulullah.
Akhirnya saya imam dipanggil, kamu jangan bikin orang lari dari agama ini, gitu. Padahal sebenarnya imam tadi itu mau ikut Rasulullah. Nah, kata Rasul, bukan kok nggak boleh ngikuti Rasul. Kamu kalau gitu sholat sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau sedang imami, lihatlah orang di belakangmu. Maka jadi imam itu tuh loh, harus benar-benar tahu keadaan. Di belakangnya itu ada siapa, ada apa, dan sebagainya. Terkait bacaan juga begitu. Kalau dia misalnya dari itidal itu pengen lama-lama, itu kalau sholat sendiri, kalau sholat ngimami jangan begitu gitu loh. Nah, sampean sebagai makmum harus gimana? Ya tetap harus ikut imam. Tapi imamnya gitu, besok lagi pilih-pilih. Jadi tetap untuk bisa syarat sah sholat jamaah adalah mengikuti imam. Lah imamnya lama Gus. Lah ya sampean, makanya toh gitu. Makanya kan sampai ada kalimat itu. Kul huwaile. Disuruh teriak-teriak sambil suruh baca kul huwa aja karena lama bacaannya, ya kan? Maka saya